Hai, nama saya Ari dari mahirngiklan.com. Ribuan orang tidak menyadari nih, untuk meningkatkan penjualan online di TikTok Shop itu sangat mudah. Canda ya. Karena mau jualan pakai website, jualan offline, jualan di marketplace, semuanya butuh proses teman-teman. Butuh belajar dan butuh pengorbanan waktu. Ya namanya juga bisnis sih, bukan nuyul atau ngepet. Oke. So untuk teman-teman yang berharap video ini sama kayak video-video lain, omset 1 miliar dari TikTok Shop, jualan gampang dari TikTok Shop, enggak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu cara mulai jualan di TikTok Shop, dari mulai cara bikin akunnya, cara verifikasinya, kenalan sama fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangan TikTok Shop apa, cocok nggak sama bisnis teman-teman? Karena nggak semua bisnis menurut saya cocok jualannya di TikTok Shop. Di sini tempatnya, kita bahas secara objektif ya. So, beberapa hal yang akan teman-teman dapatkan nih dari video ini. Yang pertama nih, cara bikin akun TikTok Shop. Yang kedua, nanti kita akan sharing juga gimana cara verifikasi datanya supaya TikTok Shop-nya teman-teman udah bisa dipakai untuk jualan. Ketiga, kita nanti akan coba atur shippingnya seperti apa atau pengirimannya. Kemudian keempat, cara atur link account untuk account jualannya. Kelima, bahas fitur-fitur yang bisa membantu seller dalam jualan. Keenam, cara jualan di TikTok Shop itu kayak apa, gimana mekanismenya. Ketujuh, kelebihan dan kekurangan TikTok Shop. Gitu sih. Jadi yuk langsung aja kita mulai buka toko online di TikTok Shop. Ngiklan bisa ningkatin penghasilan kamu berkali-kali lipat, asal tahu cara kerjanya. Nah, untuk kamu yang saat ini mau mulai bisnis online dengan ngiklan, atau kamu yang udah punya bisnis nih dan mau scale up bisnisnya dengan ngiklan tapi bingung harus kayak gimana, yuk kita ngobrol dan sharing-sharing. Cukup masuk ke website mahirngiklan.com dan klik tombol chat saya. Nanti kita bisa atur online meeting untuk bahas bisnis teman-teman nih. Tenang aja, nggak ada biaya apapun kok. Saya tunggu ya. Oke, sebenarnya untuk bikin akun TikTok Shop itu cukup mudah ya. Cuman yang perlu teman-teman persiapkan nih, yang pertama adalah nomor handphone atau SIM card yang dia belum pernah digunakan atau dipakai di akun TikTok Ads Manager atau TikTok Shop yang lainnya, bukan TikTok Ads Manager ya, tapi TikTok Shop yang lainnya. Jadi benar-benar harus nomor yang fresh. Kemudian yang kedua juga email yang fresh juga, masih belum didaftarkan ke TikTok Shop yang lainnya, seperti itu. Oke, nah langsung aja nanti teman-teman langsung aja di ketikan TikTok Shop seperti ini. Nanti di halaman yang selanjutnya ini teman-teman langsung di yang nomor 1 aja, tinggal diklik. Nanti akan diarahkan ke yang sebelah sini. Oke. Nah, di sini teman-teman ada dua macam, bisa sign up with TikTok account kalau misalnya teman-teman udah punya TikTok account sebelumnya, atau sign up with phone and email. Nah, saya coba sign up with phone and email ya. Oke, di sini teman-teman tinggal masukin aja mobile phone number kemudian sama email address-nya. Oke, di sini akan saya coba masukkan nomor saya. Kemudian langsung di send code. Nah, kalau misalnya sudah di send code, nanti akan dikirimkan nomor verifikasi dari TikTok Shop-nya ya. Oke, kadang-kadang sih agak lama sih dia terkirimnya. Oke, ternyata bukan dari SMS ya, tapi dia di telepon. Oke, nggak apa-apa. Ini udah dimasukkan verification code-nya, jadi siap-siap dapat telepon dari si TikTok Shop. Kemudian email address-nya nih teman-teman dimasukkan juga untuk menerima verification code. Oke, di sini saya sudah ada email khusus untuk bikin. Nah, ini email baru sih. Oke, ini saya masukkan, kemudian send code juga. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi dari si TikTok Shop ke Gmail-nya teman-teman atau ke ininya. Nah, ini dia. Tinggal dimasukin aja verification code-nya. Oke, ini kita kopas, Ctrl C kemudian Ctrl V. Ini passwordnya terserah teman-teman apa. Oke, habis itu tinggal di submit. Nah, tinggal kita tunggu. Tinggal di save aja supaya nanti untuk login gak usah ngulang-ngulang ya. Nah, ini udah ini ya. Welcome to the Indonesian site. Please make sure you are login into the right country. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman masih bukan Indonesia, nanti harus switch country, karena di sepengalaman saya kalau misalnya sudah di teman-teman yang udah daftar di TikTok Shop di grup WhatsApp atau di grup-grup Telegram, kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya negara terdaftar awal dia salah, itu switch country itu udah nggak bisa. Setahu saya ya, nggak tahu selanjutnya update saat ini bagaimana. Nah, jadi pastikan ini ada di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman masih belum ada di Indonesia, switch country aja. Kemungkinan kalau misalnya di sini bukan Indonesia, kemungkinan teman-teman IP address-nya salah ya, entah pakai VPN atau pakai proxy kayak gitu sih. Oke, sudah seperti ini teman-teman langsung start selling. Nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan nih. Verify, kita masuk ke bagian kedua ya, untuk memverifikasi dokumen, kemudian sama upload produk. Jadi ini dua hal yang wajib.
Nah, jadi tokonya teman-teman sebenarnya masih belum jadi nih. Sekarang kita verifikasi dokumen dulu. Caranya kalau misalnya teman-teman udah dalam bentuk corporate atau dalam bentuk bisnis boleh didaftarkan berdasarkan corporate, tapi nanti untuk iniannya, untuk filenya itu adalah ini ya, registrasi perusahaan ya, yang sudah terdaftar di Kemendak ya kalau nggak salah ya. Nah, ini saya pilih aja yang individual, kemudian shop name-nya apa, misalnya saya ini dah, nggak salah deh. Oke, ini kemudian type of identification-nya teman-teman pilih yang KTP, kemudian tinggal di-upload aja KTP-nya teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tinggal di-submit. Nah, ini saya coba in deh, bisa daftarkan ya. Jadi sebelum bikin nih, sebelum ngikutin tutorial ini teman-teman ini ya, apa namanya, dipersiapkan aja data-data dirinya. Oke, di sini KTP-nya ini deh. Nah, ini you have already reached the limit for the number account you can register. Jadi kalau KTP saya sudah nggak bisa digunakan ya, karena saya udah buka beberapa udah buka beberapa toko dengan KTP saya. Nah, saya sendiri masih belum tahu berapa maksimal toko yang bisa dibuka dengan satu KTP seperti itu. Karena setahu saya kalau misalnya di marketplace yang lain, Tokopedia kalau nggak salah 2 atau 3 ya. Kalau di Shopee sih ya masing-masing marketplace punya lah maksimal untuk pendaftarannya. Nah, ini saya nggak daftarkan ya. Oke, kalau misalnya nih teman-teman udah verifikasi bisnis ya, udah verifikasi dokumen, nanti dia akan ditinjau nih sama si TikTok Shop-nya. Kalau nggak salah sih 1 kali 24 jam sih. Kalau saya sih dulu dalam kasus saya udah buka 3 toko, itu cepet sih. Mungkin sekitar sejam atau 2 jam udah dapat email kalau misalnya toko kita sudah diverifikasi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah melakukan langkah verifikasi dokumen, teman-teman tinggal upload produk. Caranya langsung ke sini aja. Nanti karena di sini kan sebenarnya bisa ya yang di sebelah kiri ini. Cuman di sini teman-teman langsung aja klik upload now, nanti akan ada informasi yang diminta sama mereka kayak gitu. Ini kontak personnya namanya siapa, kemudian phone numbernya siapa, kemudian warehouse atau tokonya teman-teman, tempat di mana si kurir bisa ngambil barangnya teman-teman. Kemudian negaranya di mana, kemudian set as return address ini maksudnya apa? Maksudnya tempat si kurir ngambil barang penjualan dengan barang return dikembalikannya itu alamatnya sama. Tapi kalau misalnya beda, ya ini di uncheck. Nanti akan ada 2 alamat nih, return address-nya apa, kemudian sama warehouse atau gudangnya teman-teman ada di mana, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman tinggal upload produk aja. Sebenarnya upload produk bisa dari sini juga sih. Seperti itu teman-teman, gampang ya untuk langkah awalnya. Oke, sekarang kita harus atur shippingnya ya teman-teman, karena ini cukup penting. Posisinya ada di sebelah kiri, kemudian di shipping optionnya. Nah, ini dia akan diminta alamat warehouse-nya. Oke, di sini saya tambahin deh, biar ini ya. Oke, ini saya tambahin dulu aja. Oke, saya masukin alamatnya, asal di sini tinggal kita pilih untuk iniannya Jakarta, kemudian South Jakarta. Oke, tinggal di save. Oh, belum ini tinggal kita pilih alamatnya sesuai ya. Oke, ini tinggal kita save aja. Oke, returnnya juga, return addressnya tadi kita tambahin. Nah, ini tinggal kita checklist aja kalau misalnya alamatnya sama dengan alamat gudang kita. Ini udah tinggal di save. Sudah. Nah, kalau misalnya teman-teman udah atur nih warehouse-nya, tadi tinggal di refresh aja. Kalau misalnya sudah di refresh dan alamat warehouse sama return address yang sudah diisi, ini akan ada 2 pilihan untuk shipping optionnya. Ada yang economy shipping sama standard shipping. Untuk economy kita turn on. Nah, di sini untuk kurirnya ada JNE ya. Ada JNE, kemudian kalau misalnya standar dia ada Ninja Van sama GNT kayak gitu. Jadi pilihannya, jadi orang akan milih standar atau ekonomi gitu doang ya. Nah, inilah salah satu kelemahan dari TikTok Shop, baru ada 2 kurir, JNE sama JNT kayak gitu. Jangan lupa di hidupkan untuk yang ekonomi shippingnya ya teman-teman. Seperti itu, cukup mudah ya untuk atur shipping optionnya. Oke, untuk atur shippingnya kan sudah diatur ya. Sekarang kan permasalahannya adalah gimana caranya kita jualan. Kita jualannya itu menggunakan akun TikTok yang aktif ya teman-teman. Nah, di sini TikTok Shop-nya harus dilinkkan dengan
akun TikTok yang kita untuk konten, seperti itu. Nah, cara ngelingkannya nih teman-teman, masuk aja di sebelah kiri di My Account, kemudian di sini link TikTok account, nanti halamannya seperti ini. Nah, cuman nih teman-teman masih belum bisa melingkan akun TikTok kalau misalnya dokumennya masih belum diverifikasi. Jadi harus ditunggu terverifikasi dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman paksakan klik di sini link new TikTok account, di sini akan ada peringatan, belum ada permission. Tapi kalau misalnya TikTok Shop-nya teman-teman sudah diverifikasi, sudah berhasil terverifikasi, teman-teman bisa. Nah, ini akan saya contohkan dengan akun TikTok Shop saya yang lainnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah akun TikTok Shop saya. Ini masih baru juga, masih belum ada penjualan. Jadi ini tapi udah terverifikasi ya, udah siap jualan. Jadi untuk melinkkan account-nya di sini sebelah kiri My Account, kemudian link TikTok account. Di sini akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini adalah akun TikTok saya yang sudah saya linkkan ya. Oke, di sini coba kita linkkan dulu, nanti akan ada penjelasan ya teman-teman. Nih, yang pertama adalah as a seller you can link TikTok account that belong to your company or your partner. Jadi kita bisa bekerja sama dengan dengan kawan kita atau teman kita, dan kita bisa linkkan account mereka supaya mereka bisa bantu jualan kita dan mereka dapat komisi. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian ada 10 maksimal undangan untuk mengundang suatu akun dilingkan dengan TikTok Shop kita, maksimal 180 hari. Jadi kalau misalnya kita sudah mengundang 10 selama 180 hari, nanti akan ke-reset lagi seperti itu. Nah, cuman teman-teman, ini maksimal 5 akun TikTok yang bisa kita linkkan ya. 1 official account, yang 4 marketing account. Jadi yang jualan bisa 5 akun, seperti itu sih. Dan nggak bisa lebih dari itu, kayak gitu. Oke, karena saya sudah melinkkan official account, saya akan coba ngelingkan marketing account ya. Marketing account di sini, kemudian TikTok account-nya. Ini akun TikTok saya, username-nya tinggal dimasukkan di sini. Nah, ini misalnya contoh aja ya. Seperti ini. Nanti kita next aja. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, send invitation. Oke. Nah, nanti dari akun TikTok yang sudah kita undang, ini kan mereka akan dapat notifikasi. Dari notifikasi mereka harus accept, harus terima, baru nanti sudah bisa di-linkkan. Dan mereka di akunnya akan muncul di akun mereka keranjang untuk produk-produk yang kita jual, dan mereka juga bisa jualan. Kayak gitu sih. Cukup mudah ya. Next yang akan kita bahas adalah fitur-fitur apa aja nih di TikTok Shop yang bisa kita manfaatkan untuk menaikkan atau memboosting penjualan kita. Oke, yang pertama adalah affiliate marketing. Oke, di sini saya nggak bahas tentang affiliate, cara mendaftarnya, kemudian macam-macam affiliate-nya seperti apa. Nanti akan saya buatkan video khusus ya, karena itu nanti akan cukup panjang untuk memaksimalkan penjualan dengan affiliate marketing. Oke, tinggal ditunggu aja videonya gimana caranya kita menjual dengan memanfaatkan affiliate marketing. Oke, fitur yang berikutnya adalah mungkin yang ada di promosi ya. Di promosi ini ada 2. Yang pertama adalah campaign. Campaign ini seperti biasa, kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan marketplace, TikTok Shop pun sering mengadakan campaign-campaign juga. Kayak misalnya campaign 6.6, kemudian campaign live streaming dan yang lain sebagainya. Nih, misalnya kita lihat di sini view detail ada apa aja di sini. Ini sebenarnya everyday campaign. Di sini ada short video campaign, kemudian ada 3CH Mei June Creator live stream kayak gitu ya. Kemudian juga ada special campaign. Kalau boleh jujur, saya masih belum pernah sama sekali ya untuk mendaftar di campaign-campaignnya di TikTok Shop ini kayak gitu. Karena jualan saya tidak sesuai dengan campaign-campaignnya mereka kayak gitu ya. Kemudian ada live streaming campaign karena mereka masih sering nge-boosting ya teman-teman ya. Nah, ini saya ngetes open for registration. Nah, ini kita lihat all. Nah, di sini nih ya. Ada beberapa, ada FMCG Live Marathon, ada Record Set Glow, ada 6.6 kayak gitu. Jadi, ini poinnya apa? Poinnya adalah kalau misalnya teman-teman ngedaftar di sini, nanti dari si TikTok Shop biasanya akan, kalau misalnya diterima gitu ya, biasanya akan memberikan diskon-diskon khusus untuk kita seller. Dan yang kedua, live streaming kita nanti akan di boosting sama mereka gitu, supaya nanti akan banyak audiensnya dan akan banyak potensi penjualan kita kayak gitu. Dan mereka lagi gencar banget nih teman-teman untuk memboosting UMKM atau seller-seller seperti kita, kalau misalnya kita memang ingin mengadakan live kayak gitu sih. Memang titik berat mereka sebenarnya di live sih, di live streaming itu ya. Oke, itu adalah fitur campaign di promotion. Kemudian di sini ada promotion tool, kita buka aja ada apa di sini.
Nah, di promotion tool seperti biasa ada product discount, ada flash deal, kemudian ada shipping fee discount, sama ada kupon kayak gitu ya. Nah, untuk shipping fee discount ini ada syaratnya juga ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat nih, promotion tool is only available to seller who have passed the probationary period, dan sebagainya seperti inilah. Pokoknya ada syaratnya, harus ada penjualan dan yang lain sebagainya, dan akunnya tuh sehat. Nanti kita akan bicarakan tentang masalah kesehatan akun juga. Akunnya sehat. Kalau misalnya nggak sehat, nanti shipping fee discountnya akan dihapuskan. Tapi kalau misalnya mengaca dari pengalaman saya dari toko saya yang pertama, saat ini saya nggak pernah ya aktifin shipping fee discount. Kenapa? Karena satu hal ini, a shipping fee discount is powerful tool. The cost of the shipping fee discount is covered by seller. Jadi dari kita ya untuk iniannya, untuk gratis ongkirnya gitu. Jadi kalau misalnya ongkirnya ada 15.000, kita gratiskan ya 15.000-nya itu akan dibebankan ke kita. Pengalaman saya gitu di toko saya yang kedua, dan saya masih belum tahu aturan seperti ini, jadi asal saya aktifkan saja. Yang tadinya saya pikir sama kayak Tokopedia, sama kayak Shopee, kayak Lazada, yang mereka ada iniannya juga, ada injek dana juga ke kita kan untuk gratis ongkir ini. Jadi ongkirnya nggak semua dibebankan ke kita kalau di marketplace yang lain. Nah, kalau di sini saya jualan, saya kirim ke Papua waktu itu, ingat sekali, dan ternyata dipotong dari hasil penjualan saya kayak gitu ya, dan malah rugi malah jualannya, ya lumayan lah kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus difikirkan benar-benar, dipikirkan matang-matang, marginnya masih sesuai nggak dengan gratis ongkir yang teman-teman tawarkan kayak gitu. Nah, untuk produk diskon seperti biasa, ini adalah harga coret ya, misalnya diskon 20%, 30%. Promotion tools yang berikutnya adalah flash deal teman-teman. Membuat suatu campaign atau potongan harga itu dalam jangka waktu tertentu kayak gitu ya, dan ini sebenarnya alat yang cukup ampuh juga supaya penjualan kita lebih meningkat kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita promo terbatas 30% hanya sampai besok atau sampai hari Senin seperti itu, hari Selasa harga naik gitu ya, itu memang secara psikologis orang-orang akan menciptakan keterburu-buruan untuk membeli kayak gitu. Itu adalah flash deal. Kupon ya sama juga, orang memasukkan kupon akan mendapatkan potongan harga kayak gitu. Nah, ini adalah fitur untuk promotion tool. Oh ya, tadi saya ada yang lupa ya untuk mengatur bank account-nya teman-teman. Ini diaturnya kalau misalnya teman-teman mau withdraw dana penjualan. Ini posisinya ada di my account, kemudian ada di seller profile, kemudian teman-teman masuk ke sini di payment ya, di payment. Nah, nanti untuk teman-teman atur aja untuk paymentnya atau penarikan dananya akan ditransfer kemana kayak gitu. Satu hal yang paling penting adalah akunnya teman-teman nih, atau KTP yang didaftarkan pada saat upload dokumen itu namanya harus sama dengan beneficiary name-nya di sini, dan harus sama juga dengan nama yang terdaftar di rekeningnya kayak gitu. Karena pengalaman di grup Facebook maupun di grup WhatsApp-nya itu banyak sekali orang yang mau narik dana tapi nggak bisa. Kenapa? Karena alasannya berbeda namanya antara yang didaftarkan di sini dengan pada saat kita upload dokumen. Seperti itu sih. Nggak tahu ini masalah sementara aja atau memang benar-benar harus sama, karena yang saya alami sih di grup-grup kayak gitu, dan untungnya saya juga udah sama ya untuk nama pada saat saya upload dokumen dengan nomor rekening saya kayak gitu. Jadi pastikan nomor rekening teman-teman sama dengan yang ada di KTP untuk di-upload verifikasi data untuk pembuatan TikTok Shop kayak gitu ya. Sebenarnya sih kayak gitu aja sih teman-teman. Teman-teman udah bisa jualan kalau misalnya sudah verifikasi data, tinggal dilihat aja fitur-fiturnya apa, tinggal pembiasaan aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih lanjut, di sini ada akademinya, di sana semuanya dijelaskan secara lengkap dari mulai jualan, kemudian polisinya, kemudian hal-hal yang perlu teman-teman ini kan perhatikan. Di sini ada feature guide, kemudian driving traffic seperti apa, kemudian making sale. Seperti itu sih. Kemudian ya kayak gitu ya. Untuk di akademinya ini teman-teman pelajari aja lebih lanjut untuk supaya penjualannya lebih tinggi dengan TikTok Shop ini kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih cara jualan kalau misalnya TikTok Shopnya udah jadi gitu kan. Kalau misalnya udah jadi, udah bagus, produknya udah oke, fiturnya semua udah dipakai, tapi jualannya nggak bisa, ya sama aja juga kan, nggak bisa jualan juga. Nah, cara jualannya sebenarnya cukup gampang teman-teman. Tadi kan sudah ada akun yang terdaftar ya teman-teman ya, yang sudah di-link-kan maksudnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tadi sudah melingkan account dari TikTok Shop-nya, entah official atau marketing, nanti bentuknya dia akan seperti ini. Bentar.
Binor yang satu ini jangan sampai lolos. Oke, enggak gitu, kita nggak bahas itu ya. Oke. Nah, sebenarnya ada di sini teman-teman. Jadi di profilnya teman-teman nanti akan muncul tanda keranjang di sini ya. Nah, di sini adalah jualannya kita nih. Jadi kita bisa jualan di sini. Pokoknya produk-produk kita udah ada di sini. Nah, cara jualannya nih teman-teman, nanti teman-teman tinggal posting aja video. Ini saya contohkan ya. Tinggal posting video. Oke, ini posting video, misal apalah ya, misalnya, oke, di sini saya udah siapin sih sebenarnya. Nah ini dia. Oke, nah ini contoh aja. Ini videonya tas laptop Aldier ya. Nah ini kita nextkan aja. Oh iya, nanti kalau teman-teman kan di sini bisa ini ya, bisa edit-edit ya. Edit-edit dari sound, add sound, kemudian teks, stiker atau apapun sama seperti di inilah Instagram ya. Kemudian tinggal di nextkan aja. Nah, nanti yang paling penting adalah add link di sini nih, teman-teman ya, di bagian sini. Kemudian pilih di produk. Nah, pastikan produk yang teman-teman tawarkan adalah sama dengan videonya. Kayak gitu. Nah ini kan saya nggak ada ya, tapi saya contohkan aja deh. Misalnya saya add link ke produk, kemudian di sini misalnya tinggal di add aja sesuai dengan videonya. Nanti dinamakan nih untuk linknya. Nih udah tinggal di add. Nah nanti teman-teman tinggal bikin aja captionnya apa atau hashtagnya apa. Pastikan hashtag itu relevan ya dengan jualan teman-teman nih ya, kayak gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kayak gini. Hasilnya videonya nanti akan seperti ini. Nah, ini video saya yang sudah saya upload. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada linknya ya. Akan ada linknya di sini. Nanti setiap orang yang lihat videonya teman-teman akan bisa ngeklik link tersebut dan bisa langsung melakukan pembelian. Keren ya. Itu adalah fitur dari TikTok Shop dan cara jualannya. Sebenarnya cara jualan untuk yang organik ya teman-teman, bikin video yang bagus, kemudian di-linkkan produknya, kemudian nanti dengan harapan videonya dia FYP atau viral, kemudian nanti banyak orang akan membeli produknya teman-teman. Itu cara organik. Sementara untuk cara yang ads dengan menggunakan ads juga bisa, nanti akan saya jelaskan di video tentang TikTok ads. Ada 2 macam ads, nanti akan saya jelaskan ya di situ ya. Nah, gampang banget ya buat toko di TikTok. Ya, nggak banyak beda dengan marketplace yang lain. Karena kita bahas kelebihan dan kekurangan dari TikTok Shop yang harus teman-teman tahu nih. Kelebihan pertama, karena TikTok Shop masih baru, pastinya banyak dibantu sama pihak TikToknya. Jadi nanti pas teman-teman udah buka toko TikTok Shop, teman-teman akan dimasukin ke grup WhatsApp dan ada grup Facebooknya juga ya. Di sini ada adminnya yang siap bantu jualannya teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan TikTok Shopnya. Termasuk kalau teman-teman mau bikin live nih di TikTok untuk jualan, kita bisa daftar dulu untuk bisa dibantu boosting sama mereka supaya nanti trafficnya juga kita lancar-lancar jaya gitu ya. Kelebihan kedua, cara unik jualan di TikTok tuh ya tadi teman-teman bisa live terus ditempelin link produknya teman-teman supaya orang yang nonton dan mau beli itu bisa langsung beli dan gak usah lari ke aplikasi lain atau ke marketplace lain. Ini amat sangat mempermudah seller dan buyer untuk transaksi sih. Ketiga, fitur affiliate ini ubah banget pola endorsement yang selama ini kita jalanin ya. Kan biasanya kan si polanya tuh kayak gini, kita bayar konten untuk creator atau influencer dengan perjanjian tertentu. Kita bayar endorsement mereka bikin review atau videonya kemudian diupload selama beberapa lama sesuai dengan perjanjian, sudah kelar kayak gitu kan. Mereka influencer atau content creator nggak ada kewajiban apakah barangnya laku atau enggak. Yang penting kita udah bayar gitu. Buat kita seller, pola kayak gini menurut saya sih rada sulit ya untuk ngitung biaya promosinya. Makanya kadang masih banyak yang boncos juga biarpun sudah endorsement, tapi banyak juga yang cuan juga, termasuk tergantung dari content creator atau influencer yang kita bayar ya. Tapi sistem affiliate TikTok Shop ini ngubah banget pola ini. Karena kita cuma ngeluarin biaya hanya kalau ada barang yang terjual aja dari si influencer atau content creator. Atau affiliate yang memang kita udah kerja sama mereka. Ini keren banget sih kalau menurut saya. Nah sekarang kita bahas kekurangannya nih. Yang pertama, minim kurir. Kurir tuh baru 2 biji ya. JNS sama JNT, belum ada yang lain. Jadi semoga deh kedepannya akan ada banyak kurir-kurir yang lain ya. Terus kedua, penarikan dana nih lama banget. Kalau di marketplace lain kan kalau transaksi dinyatakan selesai nih, misal transaksi udah selesai, kita bisa langsung tarik
uang paling lama sehari udah masuk ke rekening. Lah ini enggak, kalau misalnya transaksi udah selesai, kita perintahkan untuk withdrawal, itu masih butuh waktu tuh 5 sampai dengan 7 hari kerja. Bahkan pengalaman saya baru masuk uangnya ke rekening itu 14 hari masuk ke rekening saya. Ini cukup bermasalah banget untuk kita nih yang masih minim modal, muter duitnya itu susah, Bro. Kemudian kekurangan 3 nih teman-teman, masih banyak masalah kebijakan di sana sini. Misal, dan ini sering banget dikeluhin seller di grup-grup WhatsApp atau di grup Facebook, bahkan di grup seller-seller yang bukan TikTok Shop kayak gitu ya, grup-grup sharing. Kalau ada barang yang statusnya terkirim, terus pembeli cancel dari sana, nggak tahu kenapa sellernya yang malah kena pelanggaran gitu. Karena di TikTok Shop pun ada jenis-jenis pelanggaran juga untuk menyatakan kesehatan dari TikTok Shop kita atau toko kita. Mirip lah dengan marketplace yang lain. Nah, seller yang udah kena pelanggaran itu ngubungin CS, bikin tiket pengaduan sana sini tapi minim tanggapan. Iya, gitu sih. Kalau policy-nya nggak diubah kayaknya pot-potan juga kan seller kena peringatan terus, ganti toko terus, ya ribet. Terus kekurangan berikutnya biaya transaksi. Ini mulai 6 Juni ini tahun 2022 biaya transaksi di TikTok Shop itu jadi 1% plus 2.000. Jadi kalau misalnya ada teman-teman transaksi, barangnya harganya misalnya 50.000 deh. Berarti biaya transaksinya tuh gini cara ngitungnya. 1% kali 50.000 ditambah 2.000. Artinya 1% kali 50.000 kan 500 ditambah 2.000. Jadi total biaya transaksinya 2.500 untuk si TikTok Shop. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan 1% ya teman-teman, tapi 2.000-nya. Bayangin kalau misalnya jualan barang kita itu 10.000. 2.000 itu udah 20% ya dari 10.000 kan. Jadi ya harus dihitung-hitung dulu lah margin profitnya teman-teman supaya dagangannya masih tetap untung. Tapi ini terlepas dari kelebihan dan kekurangan TikTok Shop, saya pribadi sih masih yakin TikTok Shop masih mampu bersaing sama marketplace yang lain yang udah terkenal lah kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Bukalapak udah tutup lapak ya. So buat kalian para saudagar langsung lah bikin TikTok Shop. Yuk dicoba.